ya Hmm. kan? Hmm. Pada waktu itu Quranan belum ada. Siapa Yang bilang? dibaca apa? Yang arti kata Quran itu apa artinya? Tahu asal Ikhlas muasal kata Quran? wahyu yang pertama kali turun di Gua Hiro, ya, Anda kan membuat pertanyaan plus ada statement bahwa ya, Quran belum ada waktu itu. Siapa bilang? Justru yang dibawa malaikat Jibril itu adalah Al-Quran. Nah, ya, makanya ya. saya tanya, arti kata Quran menurut Anda artinya apa? Iqra bacaan. Duh, ini gimana sih? Ya Anda kan kan loh. nanya sama Yang saya mau nih. kata begini, kan Quran belum seluruhnya turun. Yang dibaca apa? Ya, yang arti baca itu apa? Arti ayat Ya, Quranan itu apa artinya yang Anda ya. pahami? Kan Iqra bacalah. Yang Kalau nggak dibaca ngerti apa? biar saya jelasin. Ya, nih saya Ya. jelasin. Nah, ini. Kristen, tolong jangan pernah memaknai term yang ada di Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Lalu bagaimana cara membuktikan keberadaannya? Dengan diumpamakan. Ini yang namanya rasional. Contoh, kalian pikir inti atom ada yang udah bisa lihat bentuknya? Yang kalian lihat di gambar-gambar buku kimia itu adalah penggambaran wujudnya. Penggambaran. Emang kalian pikir ada yang udah lihat galaksi Bima Sakti utuh dengan mata kepala bapak moyangnya? Nggak ada. Ya, Rosa, Ceritonga, sorry saya nggak bahas agamamu, sorry, saya lagi bahas agama saya, jangan kegeeran Rosa. Nanti kalau aku bahas Tritunggal juga nggak ada gunanya, malah bikin kita makan panadol, minum kalpanak kita nanti ngebahas Tritunggal di sini. Jangan GR, kau pikir penting ngebahas Tritunggal di sini? Ada aja kok Rosa. Ataupun di bahas Tritunggal emang ada kalian yang jelasin. Muhammad fiktif, Harishima. Enggak, Nabi Muhammad itu ada fakta arkeologinya. Ya, salah satunya adalah koin yang adalah prasasti, di mana di situ dituliskan nama beliau sebagai Rasul, sebagai tokoh. Muhammad Rasulullah. Yang tidak ada fakta arkeologisnya justru adalah Yeshua. Dan itu diakui oleh Profesor
arkeologi biblika namanya Miki Tiuk. Dia yang mengatakan bahwa tidak ada fakta historis terkait tentang Yeshua karena belum ditemukan. Makanya aku pernah bilang Yeshua, Moses, Abraham itu bukan tokoh historis tapi tokoh teologi. Bukan berarti kalau tokoh itu nggak ada fakta arkeologinya dia ada tokoh mitologi, bukan berarti begitu. Ada namanya tokoh teologi. Tokoh yang informasinya datang dari Tuhan, itu namanya tokoh yang berkaitan dengan agama. Ya, seperti itu. Masa nggak paham? Nah, yang namanya Adam itu tidak pernah akan kalian temukan ada fakta arkeologinya. Tapi dia dianggap ada oleh para orang-orang beragama. Ya jadi kalau kalian Kristen menghina tokoh teologi yang gak ada fakta arkeologinya, artinya kalian melanjangin agama kalian sendiri. Yang namanya Abraham tidak pernah ditemukan fakta arkeologinya, tertulis bahwa ini Abraham prasastinya sekian hidup seperti apa. Lebih ada yang namanya tablet Hammurabi Mesopotamia kuno tuh, Raja Hammurabi. Ada fakta arkeologinya. Cleopatra ada fakta arkeologinya. Fir'aun ada, Haman ada fakta arkeologinya. Tapi kalau Moses belum ditemukan fakta arkeologinya. Tokoh bernama Moses itu pernah eksis di Mesir. Gitu. Makanya mereka itu disebut dengan tokoh teologi. Dalam agama mereka dipercaya keberadaannya, tapi dalam fakta sejarah mereka itu tidak pernah ada ditemukan bukti-buktinya. Prasastinya nggak ada. Kalau seperti Socrates, Plato, mereka itu ada dalam literatur, manuskrip-manuskrip yang menceritakan tentang mereka. Ya. Nah, tapi kalau kalian bicara tentang Nabi Muhammad itu ada fakta secara manuskrip ada. Dan manuskripnya uji karbon itu di zamannya beliau hidup. Kemudian prasastinya ada Dome of the Rock tertulis Muhammad Rasulullah. Kemudian prasasti koin juga ada Muhammad Rasulullah. Ya jadi banyak prasasti-prasastinya. Bahkan surat-suratnya. Ya cakra menunya. Buka kamera. Halo, Rifa, apa kabar? Lama nggak sempat bersua ya. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bagus, mantap. Mana aja Pak Paul? Saya jadi semangat lagi. Profesor Cakra Mendova. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Mantap. Ya. Ya bentar Pak Sunardi ya. Gimana Pak Paul? Aku boleh nggak panggil Pak Cakra dengan panggilan Pak Paul? Soalnya mirip banget sama Paul. Silakan. Apa saja boleh. Aku Tidak apa. tanya dulu, Pak Medonya ini terlibat ini nggak? Terlibat perang dunia nggak? Ikut lawan Iran sama Amerika, Israel atau bagian dari ketiga-tiganya? Anak buah Epson ini, Bunda. Anak buah Epson ini. Ini anak buah Epson ini. Benar. Jangan. Terlibat Jangan, absen ya. ini. Nggak, coba dulu Pak Cakra ini cerita ya ke kami tujuan hidup Anda itu apa gitu, silakan. Oh, ini persoalan tujuan hidup ya. Tujuan hidup adalah untuk bisa memberdayakan potensi pada diri manusia itu, pada dirinya, agar dia bermanfaat, terutama bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi orang lingkar, kepada negara, kepada dunia. Itu menurut saya yang paling esensial ya. Nah, persoalannya dalam Islam yang sudah sama-sama kita tahu itu kan sering diajarkan tujuan hidup itu adalah beribadat. Yang dimaksud ibadat itu adalah sembahyang atau ritualitas yang terkait dengan ritualitas. Persoalannya klaim itu tidak mendasar sama sekali. Sangat bertentangan. Saya yang bantah. Sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dan fitrah manusia itu sendiri. Salah satunya apa yang bertentangan dengan fitrah manusia?
Sholat begini. bertentangan dengan fitrah manusia itu di mana? Coba bisa penjelasan ilmiahnya. Karena saya mau menjelaskan sholat dalam kaidah membantu manusia semakin sehat. Nanti dalam kaidah medisnya saya akan jelaskan. Coba bahwa sholat itu menentang fitrah manusia. Silakan jelasin. Ya, dalam Al-Quran ada kata sholat. Persoalannya definisi sholat yang diberikan oleh agama Islam bermasalah karena backgroundnya itu Kok lari? mengandung. Kita lagi bahas pernyataan Pak Cakra. Pak, continue dong. Sinkron. Gini, kalau ngomong tuh yang sinkron. Pak, Gini. Bunda mari suruh ngopi dulu Bunda lah. Saya nggak mau nanti anak ngopi dulu, bisa nggak suruh ngopi dulu Bunda? Enggak usah Ngopi dulu lah, biar seru lah, saya nggak- ngupil. Gini, Pak Ngupil Cakra dulu dengar lah. baik-baik ya. Ketika Pak Cakra menjelaskan bahwa ibadah Islam itu bertentangan dengan fitrah manusia, saya mau minta penjelasan. Minimal tunjukin satu ibadah Islam yang menentang fitrah manusia. Kenapa? Karena saya mau membuktikan bahwa salah satu ritual keagamaan yang namanya sholat ini, perbuatan yang disebut dengan sholat itu justru sangat mensupport kesehatan jantung manusia. Salah satu contohnya adalah ada tes jantung, detak jantung ya. Itu ketika manusia bersujud ternyata detak jantung itu pelan dia, turun dia kapasitasnya. Artinya malah istirahat jantung. Artinya justru itu tuh baik untuk manusia biar nggak kayak Pak Cakra nih, bentuk mukanya dekat jantung. Jadi Pak Cakra, di sini kalau kita bicara tuh pertama continue dulu, obrolan itu nyambung dulu. Nah, definisi sholat bukan Bapak yang ngejelasin karena Bapak bukan ahli agama. Nah, kesalahpahaman Bapak terkait pemahaman tentang sholat bagi kami itu nggak masalah. Tapi statement Bapak itu yang mau saya kejar. Tunjukin satu saja ritual agama Islam yang bertentangan dengan fitrah. Kalau untuk agama Kristen saya bisa tunjukin. Satu ritual Kristen yang sangat bertentangan dengan fitrah adalah disuruh pikul salib. Itu fitrah bertentangan banget. Karena kita disuruh menderita. Saya kasih, kalau saya mengklaim saya punya contoh. Nah, kalau Pak Cakra ketika bilang ritual keagamaan Islam bertentangan dengan fitrah manusia, yang mana? Coba tunjukin. Gitu dulu. Jangan kemana-mana dulu. Oke, saya terangkan ya. Kasih saya beberapa menit. Kan salat itu perlu kita mengerti apa sih? Apa itu salat? Kenapa saya Tunggu, kami ngerti, Bapak nggak ngerti. Kami ngerti semua arti sholat. Oke, Bapak yang ngerti. itulah yang ingin saya terangkan. Kasih Loh, saya waktu biar Pak, kami udah paham pendengar- sholat kok. Pak, Oke, maaf ya. Pak. Saya tidak minta Bapak menjelaskan definisi sholat karena Bapak nggak layak. Saya ngerti arti sholat. Pak Angon ngerti. Pak Oreo ngerti, si Mika ngerti, yang nggak ngerti cuman Bapak. Maka yang saya tanya, tunjukin klaim palsu Bapak bahwa ada ritual Islam yang bertentangan dengan fitrah. Kalau Kristen banyak, contoh, disuruh membenci keluarga, Lukas 14:26 itu bertentangan dengan fitrah. Disuruh tidak boleh melawan penjahat, itu bertentangan dengan fitrah. Maka saya minta Bapak tunjukin data di mana bahwa salah satu ibadah ritual Islam yang bertentangan dengan fitrah manusia. Pak Cakra Paulus, gimana? Oke, baik. Tenang-tenang aja dulu ya. Persoalannya kan saya terangkan ya, biar Anda mengerti. Salat itu bukan sembahyang, bukan arti ritualitas. Ya Allah, Robi, sembahyang itu bukan bahasa Islam. Makanya, Pak, di sini Iya, Anda dinaikin. Sebentar. Bukan, Iya dong. aduh Sunardi, diam lo, kok lu ngatur kemal gua? Di sini nggak ada satupun yang berhak ngatur kemal saya loh. Dengar baik-baik ya. Saya nggak nyuruh Pak Cakra Paulus menjelaskan definisi sholat karena kami ngerti. Dengar baik-baik. Saya tidak minta Pak Cakra Paulus menjelaskan apakah arti sholat, apakah arti sembahyang. Tidak. Saya minta Pak Cakra bertanggung jawab dengan statementnya. Bahwa kata dia, ritual keagamaan di Islam itu menentang fitrah. Saya minta satu ritual agama Islam yang menentang fitrah tuh mana? Saya sudah kasih contoh. Kalau Kristen banyak.
Contoh Lukas 14:26 diperintahkan membenci keluarga, itu bertentangan dengan naluri kita. Kedua, kematian Tuhan menebus dosa orang, itu bertentangan dengan empati kita. Ketiga, tidak boleh melawan orang yang memperkodok istri anakmu, itu bertentangan dengan naluri. Itu contohnya, saya kasih Anda contoh dari agama Kristen. Sekarang saya minta Anda tunjukin satu ritual agama Islam yang menentang fitrah, bukan malah ngejelasin definisi sholat. Emang ente ustadz? Silakan. Saya ini sebagai rasul untuk menjelaskan Sebagai rasul. Rasul Paulus. Mirip banget sama Paulus. Mirip banget. Sama persis kayak Paulus. Ngaku-ngaku rasul. Serius ini Paulus. ya, kalau Allah sudah menghendaki itu kan tidak bisa dinafikan. Kalau Allah sudah menetapkan saya sebagai rasul, itu kan Uni, Ini Paulus banget. Uni, aku tahu ayat yang disampaikan yang pertama kali. Kalau oleh karena dustaku semakin melimpah kemuliaan. Parah memang. Tak salah kan saya panggil Bapak Cakra Paulus ngaku-ngaku rasul. Waduh. Agak Leon Bapak ini agak Leon. Agak Leon. Kayaknya disuruh ngulangin pertanyaan nggak bisa dia. Ini adalah ketetapan Allah. Suruh Dan ngulangin ini pertanyaan, saya yakin dia nggak bisa itu. Coba suruh ulangin pertanyaannya dulu dah. Pak Cakra, mohon maaf ya Pak ya. Bapak ulangi pertanyaan dari Bunda Gembala. Jangan jawab dulu. Ulangi pertanyaan dari Bunda Gembala. Insya Allah, coba kami pengen tahu betapa Bapak menangkap apa narasi dari pertanyaan dari Bunda Gembala. Silakan Pak. siapa yang ditanya Rifa atau siapa yang bertanya? Tadi saya tidak mendengar siapa mendengar Gembala. Saya Pak Angon meminta kepada Bapak ada pertanyaan dari Bunda Gembala tadi. Aha. Saya minta Bapak sebut ulang apa pertanyaan Bunda Gembala kepada Bapak. Apa permintaan pertanyaan Bunda Gembala kepada Bapak? Saya tidak melihat pertanyaannya. Silakan pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pantesan 3 kali lah Pak. Ini yang ketiga kali ya Allah. Bunda gimana mau diulang pertanyaannya? Apa kita mau Oke lah, saya tidur bantu aja? lagi ya. Jadi kembali kepada salat ya. Kembali kepada salat. Dalam kita kan dalam dalam masyarakat Islam. Arti sholat nggak usah dijelasin. Bukan yang Tidak Anda usah mengerti itu. dijelaskan tentang sholat karena orang Islam nggak goblok. Kami ngerti semua. Emang kami kayak orang Kristen yang nggak paham Tritunggal. Saya minta tunjukin satu saja ritual keagamaan di dalam Islam yang menentang fitrah manusia, Pak. Iya, Kan? itulah persoalan sholat salah satunya. Jadi definisi sholat yang ada dalam agama Islam atau pelaksanaan sholat yaitu ritualitas itu adalah bertentangan dengan fitrah-fitrah manusia dan bertentangan dengan fitrahnya ciptaan alam. Nah, ini Apa saya jelaskan. definisi sholat? Definisi sholat apa? Kalau salat itu didefinisikan dengan backgroundnya dong. Woi, Pak Paulus, definisi sholat apa? Akbar. Udah saya turun lah teman-teman. Yang saya tanya adalah apa definisi sholat? Cocok banget fotonya. Akurat. Cocok banget fotonya. Oke, tenang dulu. Coba tenang dulu ya. Coba tenang dulu. Wah, ini memang titisan Paulus. Biar kita ini ya, biar kondusif sedikit ya. Perlu kita pikirkan kembali apakah benar Nggak, saya salat tanya, udah to the point. Definisi sholat apa? Etimologi sholat artinya apa? Oke. Etimologi. Nah, sebentar saya jelaskan dulu. Kita gugat dulu definisi salat. Etimologi sholat. Ya, yaudah, jelasin Oke. etimologinya apa? Oke, begini ya. Kita gugat dulu persoalan posisi Aduh, definisi Mak Jang. salat yang sudah dalam agama Islam. Etimologi sholat apa, Pak Cakra? Oke. Salat itu harus ada komponennya fakta. Waduh.
Yang ditanya etimologi kok malah bawa komponen. Aduh. Coba didengar, coba tenang dulu. Oke, ke kalian ini coba tenang dulu biar Ya, kondusif. kami tenang kok dari tadi. Etimologinya apa, Pak? Sebentar sebelum kita kepada etimologi ya. Kenapa Iya, tadi itu saya dulu. mengatakan? Kenapa saya jelaskan dulu? Waduh, Kenapa tadi udah saya tanya itu nggak dijawab. Balik ke etimologi. Jangan loncat-loncat. Apa etimologi sholat? Oke, baik. Sebelum kita melangkah kepada etimologi, ya. Tadi diajak nanya apa ritual Islam yang merusak, nggak bisa nunjukin. Giliran ditanya etimologi, katanya mau menjelaskan definisi sholat, malah kabur kemana-mana. Tolong jelaskan etimologi sholat, silakan. Begini, persoalan ini kan kita bicara tentang persoalan definisi salat. Yang ada sekarang definisi salat sebagai sembahyang, yaitu ritualitas lima kali sehari. Etimologi sholat apa? Sebentar dulu. Assalamualaikum Salat itu harus coba tenang dulu lah. Coba kalian ini kalau mau belajar, coba tenang dulu. Sorry. Aduh, terhina banget gue dibilang belajar sama dia. Maaf. Maaf Pak, tidak ada yang mengangkat Anda sebagai guru di sini tadi. Sorry, ini dipertegas nih. Di sini saya tidak menjadikan Anda narasumber. Saya hanya ingin menunjukkan keperadaban bahwa ada orang kayak Anda. Pertama ngaku rasul, mirip Paulus. Nah, jadi ternyata sejarah itu berulang. History will repeat itself. Ya, dulu ada yang namanya Paulus. Dia ngaku-ngaku jadi rasul, menyelewengkan ajaran Yeshua. Menurut pandangan saya yang belajar, saya bisa buktikan konkret. Tiba-tiba ada orang nih mengatakan bahwa sholat itu adalah ritual keagamaan yang bertentangan dengan fitrah manusia. Tunjukin bagian mananya yang bertentangan dengan fitrah. Dia bilang, karena definisi sholat, hantu belau. Kita lagi nanya mana ritualnya yang bertentangan. Ketika kita tanya nggak dijawab. Lalu kita jelasin, oke lah, lu mau jelasin boleh. Coba tunjukin apa etimologi sholat. Malah kemana-mana lagi nih Pak Paulus Cakra. Ya, tolong. Uni. Ini mirip banget. Ini serius nih. Sumpah ini mirip banget. Oke. Izin Uni. Sebenarnya begini, Cakra ini ini orang ini tidak paham etimologi. Jadi ditanya dulu, paham tidak mana etimologi itu apa itu? Makanya dia nggak menjelaskan dari tadi, dia nggak paham tuh. Si botak ini, nah. Ya botak. Oke. Ini saya jelaskan Jelaskan etimologi dulu. Oke. Nah, etimologi Saya- sholat. Saya minta etimologi sholat. Oke. Etimologi salat itu harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip alam. Artinya, etimologi salat adalah prinsip alam itu sendiri. Nah, persoalannya sekarang, etimologi salat yang ada dalam agama dulu. Coba didengar dulu. Oi botak. Gue jitak juga loh. Iya kan, dia nggak paham Apa etimologi kan. kaitannya? Apa kaitannya alam semesta dengan etimologi? Oke, karena begini ya. Tadi saya mengatakan bahwasanya saya ini sebagai rasul untuk menjelaskan, meluruskan dari salah tentang persoalan sholat. Jadi coba tertib dulu ya. Coba tertib dulu biar kondusif ya. Nah, kenapa Natur lagi. kenapa ritualitas yang ada dalam Islam sangat bertentangan dengan Saya nanya prinsip-prinsip etimologi alam? sholat belum dijawab Pak Rasul Paulus. Sebelum ke situ, saya akan jawab nanti dan Anda akan tahu. Kenapa harus nanti kalau bisa dijawab sekarang? Sebentar, iya, sabar dulu. Saya lagi kebelet pengen tahu itu. Iya. Apa artinya? Sebentar dulu, Rifa. Loh, saya nggak mau nunggu. Saya maunya itu. Oke. Saya mau tahu etimologi sholat apa. Coba dengar tadi sudah saya jelaskan. Nggak paham dia. Etimologi sholat adalah harus prinsip-prinsip alam itu sendiri. Anda Coba Pak Cakra, kalau memang Bapak Pak Cakra nggak paham etimologi, coba Bapak jawab pertanyaan saya. Apakah yang di sebelah kanan ini adalah nenek kakek moyangnya Pak Cakra?
Itu saya tidak tahu. Gini. Kenapa? Pak Cakra coba tanya ya. Pak Cakra tuh kalau nggak tahu mending nanya biar kami yang ngajarin. Nah, etimologi itu dari dua kata, Pak. Dari dua kata bahasa Yunani. Etimologi ini dari kata etimon dan juga logos. Etimon artinya adalah makna asli. Logos artinya ilmu. Jadi ketika saya tanya etimologi kata sholat, maksudnya adalah Pak Cakra, saya nanya, apa yang Anda ketahui tentang makna kata sholat? Ngerti? Ngerti? Kalau nggak ngerti hal itu aja, mending Bapak ngupil, jangan ngopi. Oke. Percuma ngopi. Matanya melek tapi juga nggak ada guna. Oke, Gitu. Oke, ilmu. Tadi Anda sebutkan. Bentar, Pak Cakra, bentar. Pak Cakra udah paham belum maksud etimologi? Sudah diajarkan dari itu. Oke, etimologi kalau dasar kata adalah ilmu, kan itu yang Anda maksud. Kata asli Apa sih Pak? Enggak. Oh, Sudah diajarkan loh. Sebentar dulu. Ini rasul. Sudah diajarkan. Tidak, oke. Pak, ini di kekristenan mereka sangat diagungkan loh. Bapak ini oleh orang Kristen diagungkan loh ini, bener serius. Bahkan panggilnya prop gitu loh. Oke. Kayak gini loh. Mari kita bicara persoalan etimologi yang Anda bicarakan. Ilmu Abah. yang Anda maksud ilmu itu, kalau yang Anda pahamkan ilmu itu adalah hanya adanya di dalam dongeng, maka Apa etimologi sih itu ini? bermasalah. Jadi tidak cukup hanya menggunakan persoalan etimologi. Ya, Perlu definisi dipertanyakan dongeng dulu. apa, Pak? Perlu Anda pikirkan ilmu yang Anda dapat itu secara etimologi apakah hanya dongeng dan konspirasi teori. Etimologi ini nggak bisa dari dongeng karena etimologi ini bukan bicara tentang kisah tapi bicara tentang makna satu term. Gimana sih? Nah, makanya kalau Jelas nggak nih orang? Anda ingin berbicara tentang ilmu, maka ilmu itu yang paling hakikat adalah unsur-unsur yang ada dalam alam itu sendiri. Unsur apa? Nah, kalau itu sebentar dulu. Kalau etimologi yang Anda gunakan cuma bermuara kepada Alam dongeng di dan tai konspirasi sapi juga teori, ada di alam. maka Ilmu etimologi tai yang sapi. Anda gunakan itu tidak bisa digunakan sebagai pedoman Apa sih? kata yang Anda maksud. Ini ngomong apa? Parah. Uni, Ya. bentar Pak Cakra. Pak Coba Cakra tenang ini, dulu. bentar Pak Cakra. Pak Coba Cakra ini tenang dulu, mengingat, Bang. bentar dulu. Pak Cakra ini mengingatkan aku sama Vicky loh. Iya, Vicky Prasetyo. Bener. Angel Elga loh. Dapat artis cantik loh. Angel Elga loh, Kang Mika. Amin. Teman-teman denger ya, kenapa seseorang itu bisa tersesat? Sebenarnya bukan karena mereka itu orang yang jahat, tapi juga jahil. Jadi orang yang tersesat bisa karena kejahilan yang dipertahankan, seperti Pak Cakra, atau orang yang memang pengingkaran terhadap kebenarannya itu kuat, karena memang tidak mau mendengarkan ilmu pengetahuan yang jelas sumbernya. Tadi saya sudah ajak Pak Cakra bicara selayaknya manusia memanusiakan manusia. Saya tanya, Pak, tujuan hidup Bapak apa? Minimal saya berguna, katanya. Lah, Bapak untuk diri Bapak sendiri aja nggak berguna. Disuruh jelasin etimologi aja Bapak nggak ngerti, nggak paham. Gimana coba? Saya tanya tadi, Pak, kalau Bapak mau mengkritisi definisi sholat, tolong dijelaskan. Apa etimologinya kata sholat, dari kata apa asal muasalnya, secara maknawi apa, gitu. Biar Bapak ketika mengkritisi kata-kata yang ada di Al-Quran itu dari pengetahuan, bukan dari kedodolan yang botak nggak berhingga itu. Boleh botak Pak, ternyata saya gara-gara Bapak, saya sekarang sudah mulai skeptis dengan orang botak. Dulu orang botak saya pikir cerdas. Gara-gara Bapak, saya percaya botak itu karena cacat. Mulai sekarang. Kena party. Dulu saya salut sama Deddy Kobuze. Pak Cakra tahu nggak? Botak Ini no aku party. kasih tahu sebuah rahasia ya.
rahasia besarnya tipikal laki-laki yang aku suka itu adalah botak. Ini jujur ya. Makanya aku juga suka sama Jason Statham. Suka sama Robert siapa namanya itu yang The Rock itu. Terus Deddy Corbuzier udah berlebihan sih mukanya, aku nggak terlalu suka. Tapi gara-gara bapak Pak, aku jadi nggak suka lagi sama orang botak Pak. Serius. Semet lagi. Iya, bapak merendahkan orang-orang botak yang cerdas. Aku lihat orang yang kepalanya botak seperti Einstein ya, di depannya tuh nggak ada rambut. Mereka cerdas. Bapak menghina mereka dengan kehadiran Bapak. Saya sekarang sudah tidak lagi percaya bahwa orang botak itu ternyata cerdas. Serius. Serius Pak. Ditanya etimologi Pak tentang kata sholat, dari tadi nggak jelasin. Ya, seperti itu Pak Cakra. Jadi Bapak di sini bukan menjadi narasumber, bukan jadi pengajar kami. Bapak di sini jadi orang yang Saya kami ini- perlihatkan kepada publik. Kenapa alasan Pak Cakra ini sesat? Ya salah satunya adalah kejahilan yang Saya ini diajak sebagai berdamai. rasul. Saya begini nih Pak, saya ini Wah, sebagai sebagai rasul. rasul Paul. Saya ini sebagai rasul menjelaskan. Sebentar dulu, coba dia dengar baik-baik ini. Untuk saya jelaskan persoalan salat, apa itu seharusnya salat itu. Mungkin Ti tanyain alasan dia ngaku Rasul, Ti. Tanyain Ti biar Ya udah kita deh, paham. nggak alasan gini dia aja, ngaku gini aja. Rasul. Coba arti rasul itu apa, Pak? Rasul itu adalah membawa risalah-risalah tentang kebenaran-kebenaran yang ada dalam alam, tentang pada fitrahnya manusia itu sendiri. Kebenaran menurut siapa, Pak? Nah, ya menurut alam itu sendiri. Jadi kebenaran. Apa kebenaran menurut alam Sebentar yang mau dulu. Bapak Coba bawa di tenang, sini? coba Rifa, coba tenang dulu, ya kan, biar saya terangkan. Karena ini kan banyak sekali teman-teman di bawah ini yang Aku nggak bisa tenang. lebih 2.000 Aku nggak bisa orang. tenang. Aku nggak bisa tenang. Serius, aku nggak bisa tenang kalau begini. Coba tenang dulu. Aku nggak bisa tenang. Tolong Tuhan tenangkan Yang aku, perlu- Tuhan. yang perlu Tolong Anda tenangkan garis- aku. Saya coba tanya sama Pak Cakra, sebenarnya yang menyebabkan kepala Pak Cakra botaknya apa? Stres pikirin. Tolong Tuhan. Tenangkan aku, Tuhan. Tapi menarik loh Pak Cakra. Menarik loh Pak Cakra ini loh, Uniripa. Menariknya apa? Tadi kan kebenaran oleh alam. Ternyata alam itu yang menyanyi ada Mbah Dukun yang ngobatin pasiennya. Buah. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Parah. Aduh. Oke, Pak Cakra ya. Udah cukup ya Bapak, diam aja dulu ya. Bapak nggak usah banyak bicara. Oke, Bapak, oke, baik. Oke, silakan dilanjutkan dulu diskusinya. Iya. Nanti kalau nggak dengar. Nggak dengar. Temuyut. Kasihan deh lo. Nggak Kasihan dah lo. temuyut. Oke, Tadi sorry. Oke, jadi ini saya minta pamit dulu. Jadi silakan dilanjutkan diskusi. Nanti kalau kesempatan mendatang bisa saya jelaskan persoalan risalah. Nggak, kita nggak butuh. Yang Kita nggak butuh penjelasan. saya terangkan sebagai rasul. Sebentar dulu. Jadi saya datang di tengah-tengah Anda sebagai rasul. Makanya dalam Al-Quran itu kan ada rasulan Al-Quran lah, kamu kan Kamu rasul. Al-Quran rasulan yang Anda baca dalam Rasul kami terakhir Muhammad. Muhammad Nabi terakhir kami. Rasul kami terakhir Nabi Muhammad. Sorry. Aduh ya Allah. Turun aja Pak. Teman-teman Pak, mungkin kita turun, udah Pak. berlebihan. Teman-teman kita Iya. udah berlebihan. Seperti Iya, Beauty berlebihan Ripa, kita. kita nggak mau mempermalukan. Bapak Oke, saya silakan juga makan makan dulu dulu nanti. nanti Bapak. Pak Makasih Angon, banyak. Pak Angon beda. Pak Angon, dengar ya. Kita Oh, beda ya? dengar baik-baik teman-teman. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya itu membawa hadis, kita tidak boleh mempermalukan orang jahil. Kita tidak sedang mempermalukan orang jahil loh. Karena Pak Cakra nggak ngerasa malu dengan hal itu. Justru dia senang, bangga. Jangan salah. Dia nggak malu. Orang dia nggak punya rasa malu lagi. Ya, jadi memang Pak Cakra tidak tersakiti dengan itu karena memang dia yang menginginkan hal ini ya. Makanya ini tidak termasuk berdosa ya. Dia bukan orang jahil teman-teman ya, tapi dia adalah orang yang boleh kita katakan sebenarnya tuh orang yang bukan jahil dalam makna esensial ya, tapi orang yang memang membutuhkan perhatian publik untuk kepentingannya. Jadi ya udahlah, kita kasih tempat supaya dia dapat apa yang dia mau. Justru dia senang kok diginiin, karena emang dia senang banget diketawain gini ya, seperti itu.
Oke ya, Pak Cakra ya. Saya Oke. sapa lagi yang udah masuk yang lain ya. Oke, saya minta pamit dulu Rifa, terima kasih banyak sekali atas Iya. kesempatannya. Nanti saya balik untuk menjelaskan tentang persoalan risalah yang saya bawa sebagai ratu. Jadi silakan lanjutkan dulu. Saya minta pamit dulu. Semangat Pak Cakra, semangat. Aku mendukungmu. Aku padamu loh. Ya, Nanti assalamualaikum. coba saya pertemukan dengan Pak Luga nanti. Aku padamu. Ya, assalamualaikum. Aku Semangat, padamu Pak Cakra. serius. Aku padamu Pak Cakra. Ya. Saya minta pamit dulu ya. Hanya seru kalau Nabi izin dan Rifa. Rasul. Coba teman-teman nanti hubungkan dengan Nabi Luga nanti. Kayak seru ini kalau Nabi ketemu Ini perang Rasul. mujizat aja sama Oke. lu guys. Oke, saya minta pamit Rifa. Iya. Terima kasih banyak Iya, iya, kawan-kawan iya, semua. iya. Oke, assalamualaikum. Iya. Ya. Waalaikum. Sana. Botak. Udah gak kerasu dia sekarang. Udah gak kerasu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku baru Saya pikir Rasul. semakin sepi loh, Ti. Bukan Ini ada Pak. Rasul loh Pak Angon. Risoles itu Risoles. bukan Rasul. Ini ada Risoles. ini nih. Ini dari tadi Uni. Pak Sunardi mau bicara. Ya, Bang Mika. Bentar aku satu aja Uni. Kalau yang di sono kan namanya diubah kan dari bulus ke itu kan. Kali ini dari cakra ke cakar nih. Apa? Cakra ke Cakar. cakar. Jadi Rasul Cakar gitu. Iya. Jangan gitu ah. Gitu-gitu dia kesayangannya Rasmi itu. Gara-gara dia gue Tapi jadi pertanyaan benci gini, sama- Mika, Bunda Mika, Bang Mika Utina, ini pernyataan dia ngaku Rasul sekarang apa emang udah sebelum udah ngaku Rasul? Saya Baru dengar ini. masalahnya. Baru ini. Baru ya, Masya Baru Allah. hari ini nih. Baru. Saya rasa tadi karena Uni mengatakan Cakra Paulus tuh, makanya saya langsung- Aduh, Terinspirasi sama kayak Kristen ya. langsung. Dari eje-eje agama Kristen menjadi Kristen. Ini ada orang mau bicara dari tadi nih Pak Sunardi. Dia udah megang-megang tangan. Aku nggak ngerti nih Pak Sunardi ini agamanya apa. Buka mic-nya Pak Sunardi. Kita nggak tahu Bapak tadi ngomong apa. Kita nggak dengar kok. Halo. Ya halo Bapak agamanya apa Pak? Iya, begini. Nggak, yang saya tanya agama Bapak dulu bentar. Agamanya Saya apa Pak? Kristen. Oke, Pak Sunardi dengar baik-baik dulu ya. Bapak sebagai Kristen di sini, kalau Bapak itu punya data akademik dan literasi yang mumpuni, boleh menjelaskan agamanya. Tapi kalau tidak punya data untuk dijelaskan, Bapak cuma boleh bertanya saja tentang agama saya. Boleh. Kan? Saya bertanya kepada agama sampean ya. Ya begini. Kan wahyu yang pertama kali turun di Gua Hiro itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq insana min alaq Iqra barabukal akram. Ya kan? Pada waktu itu Quranan belum ada. Siapa Yang bilang? baca apa? Yang arti kata Quran itu apa artinya? Tahu asal muasal kata Quran? Wahyu yang pertama kali turun di Gua Hiro. Ya. Anda kan membuat pertanyaan plus ada statement bahwa Ya. Quran belum ada waktu itu. Siapa bilang? Justru yang dibawa malaikat Jibril itu adalah Al-Quran. Nah, makanya ya. saya tanya, arti kata Quran menurut Anda artinya apa? Iqra bacaan. Duh, ini gimana sih? Anda Ya kan nanya sama Yang saya mau nih. sekarang begini, kan Quran belum suruhnya turun, yang dibaca apa? Ya, yang arti baca itu apa? Arti ayat Qur'anan itu apa artinya yang Anda pahami? Kan Iqra bacalah. Kalau Yang nggak dibaca ngerti apa? biar saya jelasin ya, nih saya jelasin. Nah ini Kristen, tolong jangan pernah memaknai term yang ada di Quran kami dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Al-Quran kalau yang kalian maksud tertulis itu namanya mushaf Al-Quran. Kalau yang masih berupa lembaran itu namanya suhuf. Nah, dan yang disuruh baca oleh malaikat Jibril itu adalah lafaz kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak disuruh membaca dalam kaidah bahasa Indonesia melihat yang tertulis. Karena Iqra itu bukan hanya sekedar membaca, tapi salah satunya melafazkan. Contoh, Pak Angon, Iqra Al-Fatihah. Pak Angon buka. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Stop. Arrahmanirrahim. Stop. Saya tanya, apakah Anda melihat teks? Enggak. Nah, jadi Ikro, Pak, Bapak ngomong apa kita nggak ngerti. Anda nih Kristen, lucu Kristen ini. Nanya tentang agama kita dijelasin mereka pula sok pintar, sok iya. Kecuali kalian ngerti asal muasal kata qira'a ya qra'u Qur'anan. Inilah kelakuan kalian umat Kristen. Ketika bertanya tentang agama kami yang menjelaskan, kalian yang kejang dan ayan. Bapak ini ngomong apa kita nggak ngerti karena kemiut. Ya, apa sih ini orang? Kemiut, Pak Sunardi. Aduh, pantesan Kristen nih orang. Pak, kemiut. Apa sih ini orang? Nih, malah lama-lama ngomong sendiri. Sunardi, itu mic-nya dibuka dulu Sunardi. Minimal bisa buka mic dulu. Lu ngomong apaan sih lu? Oke. Sudah? Apa yang sudah? Apa yang sudah? Ya. Yang saya tanyakan yang dibaca apa? Quran belum turun semua itu. Ikro itu bukan membaca tekstual. Ikro itu bukan membaca tekstual tapi melafazkan. Karena saya tadi sudah Kenapa ini orang ini? Lalu begini, tugasnya malaikat Jibril itu kan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Betul? Terus? Betul dah? Lah, Kanjeng Nabi Muhammad sudah wafat. Apa pensiun Jibril sekarang? Pensiun. Malaikat Jibril itu kerjaannya bukan cuma memberikan wahyu tapi juga beribadah kepada Allah. Jadi kau pikir ketika malaikat nggak ada wahyu lagi terus dia nggak kerja gitu? Pensiun, Dalam ya? Quran surah Al-Baqarah, malaikat Jibril para malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka mensucikan asma Allah. Jadi otakmu ini pada kemana sih Kristen? Ketika malaikat Jibril, jadi kau pikir gini ya. Ketika Bapak Soekarno tidak lagi jadi presiden dan dia pensiun jadi presiden, maka dia nggak ada guna jadi orang gitu. Kau pikir tugasnya jadi manusia hanya jadi presiden? Tidak ada yang mengatakan bahwa malaikat Jibril itu tugasnya hanya, kecuali kami bilang bahwa malaikat Jibril itu hidupnya hanya untuk menyampaikan wahyu. Berarti kalau nggak ada wahyu berarti dia nggak perlu hidup. Nggak ada yang bilang begitu. Maka ini orang ODG, ini orang ODGJ atau normal nggak sih diajak ngomong malah ketawa sendiri? Lah ketawa sendiri. Jawab pasti marah. Ini bukan marah karena telingamu butuh. Aku harus ngomong dengan suara kencang. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang salah satu tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Sementara makhluk Allah diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika dia tidak ada wahyu yang mau disampaikan, bukan berarti dia nggak ada guna lagi. Makanya dalam Quran dikatakan wa nahnu nusabbihu biha. Jijik gue lihat muka kau, turun lah kau lah, muntah aku nengok kau. Sumpah, jijik kali orang botol tapi nih gitu. Dijelasin. Mending nengok si cakraku. Ya, dengar ya. Ada cinta pejiwaan itu kayak. Iya, memang ada ini ODGJ kayaknya. Jadi dalam Quran dikatakan malaikat itu mengatakan kepada Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi mereka itu ketika tidak melakukan tugas mereka hidup sebagai malaikat melaksanakan peribadahan kepada Allah. Gitu. Jadi kau bilang Tuhannya orang Kristen, Tuhan kau itu ketika tidak menciptakan hari lagi karena hari Sabtu dia udah istirahat, nganggur Tuhan kau gitu. Hah? Berarti kau bilang Tuhan kau yang menciptakan sampai hari ke-7 dan istirahat tuh nganggur Tuhanmu. Berarti Tuhanmu pengangguran sekarang. Kok biadab kali cara berpikirmu. Kurang ajar ini Kristen ini mengatakan Tuhan yang nganggur. Jadi Tuhan kau kan udah berhenti menciptakan di hari ke-7. Nganggur Tuhanmu. Pantas dia datang-datang menjamah-jamah murtadin gitu. Nggak sehat ini orang. Nggak, aku tuh kalau orang bodoh nggak mengganggu wajahnya nggak apa-apa. Tapi mukanya ngebeli. Mukanya bikin kesel. Aku kesel mukanya. Kayak orang senteng gitu tapi
Enggak, kalau orang jahil mukanya nggak nyebelin, aku masih bisa bertahan kayak Cakra lah kan. Biarlah si Cakra, walaupun mau pakai Paulus. Brengosnya tebel, hitam tapi buat nyaring kopi. Enggak, maksudnya dia tuh enggak, yang bikin keselnya itu adalah aku kena mental sama Mukanya. aku kena mental. Aku nggak kuat. Kayak Bun kayak orang kena saraf. Enggak, maksudnya kalau dia duduk diam aja gitu kan, aku masih bisa jelasin. Tapi aku jelasin, aku sakit hati. Kayak ayam kena ayam kering. Aku kena enggak, jujur aku kena mental. Aku baru kali ini kena mental dengan Oten loh guys, serius ya. Aku nggak pernah. baru kali ini aku kena mental dengan Oten. Kalian lihat ya perdebatanku sama Oten. Sumpah, aku baru kali ini kena mental. aku kena. Ya Allah, Enggak, jadi terima aku. muka Sunardi tadi itu apa Uni memang muka minta ditabok. Iya, maksudnya kesel banget aku gitu. Uni, aku tadi Saya dengerin kesel atau bukan? aku lihat mukanya tadi tuh udah berasa imsak loh. Enggak, kita ini kan orang Islam ya. Kita ini kan menghargai, walaupun orang jahil pun kita hargai. Tapi pas naikkan dulu, Rian dari tadi udah aku naikin. Si Rian ini kan udah naik ya. Aku bikin naik tadi, ya kan? Kan aku gini loh, kan aku jelasin. Oke lah, aku dibilang Muka pesundal, imsa. aku tak. Iya, maksudnya aku dituduh pesundal, dibilang dasar kau botot. Aku masih oke, masih tenang jiwa aku nih. Mental aku masih kuat ya, masih kuat. Oke, aku masih tegar sebagai wanita Islam menghadapi. Tapi udah Sunardi yang naik. Katanya gitu, kurang ajar, kesel gue. Sakit hati gue, kena mental gue. Bun suruh naik lagi Bun, diajar sama saya Bun. Gak usah Pak, gak usah. Itu kita, namanya kita memperolok-olok orang jahil. Tapi aku kena mental, jujur. Aku baru kali ini debat sama Oten kena mental. Tolong dong Pak Sudadi diselamatkan ya. Serius, serius. Aku sakit hati banget. Aku nggak bisa terima kenyataan. Aku bingung dengan diri aku sendiri ya. Sampai aku kehilangan arah. Teringat lagi. Ini wajah-wajah delay ya wajahnya. Astagfirullahaladzim. Yang gitu Mika, nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Aku takut nanti aku berjodoh sama dia loh. Aduh, alamak. Assalamualaikum Mbak. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, Pak Rian DL. Kayak ayam teler nah kalau. Udah cukup, Assalamualaikum, udah Mbak. cukup. Ya, Rian agamanya apa? Astagfirullahaladzim. Maaf ya Mbak ya. Ya, agamanya apa? Islam dong, saya peci, saya anak pondok. Banyak orang yang pakai peci Kristen, contohnya Sunardi tadi. Makanya saya tanya agamanya apa. Di sini gini loh Bang, Masih ingat ke Sunardi sini, dia, teman-teman. Dia ikutin. masih ingat Sunardi. Kangen udah. Sunardi tadi pakai peci Kristen agamanya. Teman-teman perhatikan ya, teman-teman dinaikkan ke sini itu bukan untuk memberikan intervensi ke pemilik Komal ini, tapi diizinkan untuk memberikan hak. Apa haknya? Menyampaikan apa yang ingin disampaikan, bertanya kalau mau bertanya. Bukan mengintervensi pemilik Komal, yaitu saya ya. Kecuali nasihat yang kalian berikan itu adalah nasihat dari Quran dan hadis, ya. Silakan naik ke Komal saya ya. Ini aku cuma baca typingan di bawah. Katanya Sunardi tadi itu AI Uni. Astagfirullah. Ih, Sunardi Hologram bikin dong, gua Kang. gak bisa. Kang Mika, hologram dia ya. Nggak, aku nggak bisa tidur gara-gara Sunardi, penampakan nyata ya? sumpah. Ih, gila. aku ya Bang. Ya Uni, Ya. Uni itu terbangun Uni bisa tidur nanti ya. Aku nggak bisa tidur dengan Sunardi. Pak Angon. Aku pas nengok dia tadi Nggak tuh. bisa tidur bayang-bayang terus. Enggak berasa lagi ngerokok, imsak datang gitu. Udah lanjut. Ada orang Kristen, mending kita sama orang Kristen aja. Oke, Pak Gunarto. Ini Pak Gunarto udah naik. Ada yang mungkin disampaikan, Pak? Ya saya dengerin tadi Bu. Ya Oke. terima kasih, saya turun Bu. Assalamualaikum. Ya, sehat-sehat Pak Gunarto ya. Waalaikumsalam. Amin. Ibu Ya, juga nih Bang Cubing juga kuat. ada. Siap. Bang Cubing juga Islam ya. Assalamualaikum. Islam Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Cubing. Ada yang mau disampaikan? Biar kita kembali ke back to topic.
Ya, Bang Jubik, silakan. baik, terima kasih Uni. Untuk Kristen, ketika kalian mengatakan ibadah, ini debat sama saya kemarin Kristen masalah ibadah, ada Pak Angon juga. Ketika kalian mengatakan ibadah di hari Minggu, ini ibadah itu jelas melakukan perintah Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan. Nah, ketika kalian mengatakan pergi hari Minggu ke gereja, lalu kalian mengatakan itu ibadah, itu perintahnya di mana? Dan sebagaimana yang sudah kami lakukan diskusi terhadap Oten itu, belum ada otennya. iya. Otennya belum ada, makanya saya sapa abang biar abang sampaikan, karena kalau otennya udah ada saya dulu yang nanya. Belum ada oten di sini. Nah, itu Ya. nih, maksudnya ketika mereka mengatakan ibadah itu hari Minggu, itu kan bukan ibadah nih. Menurut ini bagaimana? Ya kita makanya saya slot untuk biar Kristennya naik, biar mereka jawab. Kalau kita semua Iya. Islam di sini, gimana mau diskusi sama Kristen ya? Oke. Oke, baik. Siap ya. Terima kasih Iya, Pak Cubing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi. Kak Yola silakan, agamanya apa? Sunardi, kau ngeselin banget. Aku diejek-ejek sama Sunardi, sakit hati. Uni, kalau yang lain kan bikin KTP, foto KTP-nya di depan, dia di belakang beda sendiri. Ya Allah, jangan gitu jangan. Halo Kak Yola. Oke, turun Kak Yola ya. Ada yang mau sampaikan Kak Yola? Oke, Pak Liman. Berefot the cross. Oke, kenapa diturunin? Oke, naik lagi. Siapa yang nurunin kau? Bang, nggak ada bang. Ih, jangan gitu. Dari Cakra pindah ke Sunardi. Ini dibilangin Sunardi. banget ya, Kang, ya? Sunardi. Kita belum selesai, ketawa nggak selesai, Kangen. langsung pesan. Sunardi. Coba dengarkan netizen ini. Sunardi reinkarnasi Sun Gokong. Enggak. Aku mau nyanyi buat Pak Sunardi lah. Sunardi. Uni, yang satu kan AI, yang satu lampu sorot. Jangan gitu ih. Jahat ih. Aduh ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Sunardi. Ada orang kayak gitu ya. Para sahabat muslim di bawah, kamu jangan meminta Uhti Ripa untuk masuk ke rumahnya Mikana. Mohon maaf ya, berkali-kali loh beliau tuh selalu pasti tidak akan dinaikkan. Itu udah dia udah nggak mau berdiskusi dengan Mikana lagi. Mikana Si sudah tidak Mikananya mau nggak berdiskusi mau dengan sama Mikana. saya. Iya. Karena Mikananya bilang Gitu, dilarang sama teman-teman. ibunya. Kayaknya Mohon maaf ya, Pak mohon Sunardi akan dimaklumi. kebawa mimpi nanti nih. Duh, gatal ketek gua gara-gara Sunardi. Halo, Pak Liman. Pak Liman, oke Pak Liman. Aduh, ada Sunardi part 2 nggak sih? Halo. Dan teman-teman netizen. Aku ini sebelumnya aku mohon doanya ya, minggu depan udah masuk ujian ya, moga Tere. lancar ya. Amin. Minggu depan tinggal 7 hari lagi di sini, mudah-mudahan Aduh. lancar, sehat-sehat selalu. Kenapa kok nggak selama-lamanya Nggak di situ? Amin, Makanya mau amin, bayar amin. bulanan. Sukses selalu. Ya, jadi Sukses selalu, si Mika Mika. jadi mungkin aku sampaikan Mika ini Ya, salah Pak. satu produk hasil dari perjuangan ini ya teman-teman ya, perjuangan Mesia juga. Karena bagaimanapun juga Mesia mensupport orang-orang yang mau belajar untuk kami dibantu sama kontributor tunggal kita ya, Mr. M. Nah, beliau memfasilitasi Mika untuk belajar 1 bulan bahasa Inggris intens di sebuah tempat yang Mika pergi ke sana. Kalau untuk yang lain itu belajar bahasa Inggrisnya per bulan ya. Sudah kita bayarkan uang untuk Ustadz Wafi selama 4 bulan, untuk GoFur selama 4 bulan. Kemudian ini insya Allah Pastor Loading sama Bang Ardiansa dananya sudah turun untuk mereka dibayarkan selama 4 bulan lagi. Cuman aku lagi nyari tutornya karena tadi aku tanya tutornya. Oh ya Mika, kamu cariin ya orang yang bisa privat untuk Bang Ardiansa sama Pastor Loading. Ya, coba cariin ya Mika ya. Karena aku tadi tanya sama Sir Ellen, katanya banyak sibuk apa gitu.
Coba Mika cari tahu yang bisa kasih privat secara ini, secara Ini ku tanya dulu pas lagi tutornya ada nih. privat ya buat Bang Ardiansa sama Bang Loading. Nah, dananya udah cair ya, udah turun ya, udah dibagi, udah dikasih, udah dikirim. Untuk Bang Faruk, Bang Moto bahasa Arab, untuk Nandar bahasa Aramaik. Kalau aku kuliah alhamdulillah. Masya Allah. Tentu dong aku yang paling ini. Aku biayanya paling banyak aku guys. Biaya mahal aku guys, kuliah guys. Astagfirullah subhanallah, Masya Allah, tabarakallah Bang. Semoga beliau makin banyak rezeki ya teman-teman ya. Ya, alhamdulillah aku kuliah S2-nya ditanggung sama beliau. Insya Allah semoga beliau diberikan kesehatan selalu. Nah, kalau untuk yang lain itu ada Sunardi lagi. Udah. Kalau untuk Mika dia lebih Uni, apa? Tutornya mau naik ke sini tapi tunggu 10 menit lagi. Enggak, tanyain aja, nggak usah naik, kamu aja tanyain. Aku butuh dia bisa nggak ngajarin Bang Ya, Ardiansa sama Bang makanya, Oding. makanya Uni aja yang langsung ngomong gimana. Nanti aja rupanya. nomor WA-nya kamu kasih, jangan naik di sini, nanti kemana-mana kita. Oh. Ya. Oke. Alhamdulillah. Ku kira ku suhu ternyata kutu. Astagfirullah. Jangan gitu netizen, udah cukup Uti, saya kasihan pamit Pak Sunardi. semuanya. Rob, saya pamit. Ya. Mika, Pak saya Amang pamit. sebelum Uni, turun minta makasih maaf banyak ya. dulu sama Pak Sunardi. Saya nggak nyandain Sunardi. Antum yang tanggung Ih, jawab Bapak itu. ikut ketawa. Bapak minta maaf dulu, nanti dia tuntut dia Baik. Cepet. Pak Sunardi, sebenarnya saya pengen dari Pak Sunardi akan dapat ilmu, tapi ya kami hanya bisa senyum ibadah Pak. Bapak telah menjadikan kami bisa beribadah. Makasih banyak. Makasih ya Pak Assalamualaikum Sunardi. warahmatullahi Pak Dosen juga wabarakatuh. minta maaf Uti, sama Pak makasih banyak. Sunardi. Barakallah. Kita semua harus Ya, minta ya, ya. maaf Pak sama Pak Sunardi minta Sunardi. maaf ya. Pak Sunardi Sunardi, minta maaf ya. saya mewakili teman-teman yang ada di room ini minta maaf dengan kerendahan hati karena Bapak tuh lucu banget. Aku nggak tahan, aku nggak cukup iman melihat Bapak begitu. Aku kena mental. Jadi aku Pak Angon, Mika sama Pak dosen minta maaf. Enggak, aku enggak minta maaf, mukanya ngeselin kali. Pak dosen nih harus banyak minta maaf nih, paling banyak ketawa nih. Silakan, minta maaf sama Pak Sunardi. Aku juga gara-gara netizen ini loh. Masa dibilang Sunardi kira suhu ternyata kutu. Pak Sunardi, Pak dosen. Pak Sunardi. Pak dosen jangan ketawa kayak gitu, nanti keselek jakun loh. Pak Sunardi ya, Bapak sehat-sehat ya, semoga Bapak sehat-sehat. Maafin kami para netizen Islam ini, maaf ya Pak Sunardi, kami ini orangnya gampang ketawa, aku gampang kesel. Astagfirullah ya Allah, semoga Allah ampuni aku karena udah ketawa gara-gara habisnya. Jujur Pak, ngeselin banget. Sebenarnya maaf, wajah Bapak itu nggak masalah gitu loh, cuma gaya Bapak tuh itu aku kena mental. Aku perhatiin dari tadi itu. Uni, sebetulnya orangnya nggak ngeselin, yang ngeselin itu skinnya Uni. Bukan, coba kamu lihat nggak Mika tadi, pas tadi aku lagi ngomong terus Bapak itu Iya, dia belum di-upgrade. itu aku kesel gitu loh, kena mental. Jarang-jarang loh aku kena mental sama Oten. Itu udah minta update ulang Uni, lupa di-download. Ya Allah, kita tuh udah ngejek Pak Sunardi loh, nggak boleh ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya astagfirullahaladzim. Aduh, ribet banget ya Allah. Ketemu Oten banyak dosa ya kita ya. Ya Allah, padahal ini bulan Ramadan. Udah si Cakra, ini muncul lagi Sunardi. Ini Cakra Rasul pula dia. Ya Allah, jangan dong ya. Semoga keluarga Pak Sunardi bisa menemani Pak Sunardi sampai akhir zaman ya. Oke, udahlah ya, cukup ya. Itu aja disengaja dibelikan kuota agar nggak ganggu di rumah, suruh live TikTok. Udah cukup. Udahlah Mika. Ya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Ya.
Oke, untuk terakhir kali teman-teman tema kita terus kita angkat bahwa Yesus bukanlah Allah. Satu itu adalah tema tauhid. Tema dakwahnya Muadz bin Jabal pertama kali kepada ahli kitab yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu pertama turun itu adalah Iqra, artinya kita diperintahkan untuk membaca, bukan berarti baca tekstual saja. Karena ternyata Iqra itu juga melafazkan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, seperti itu ya. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita. Bisa jadi kita na'udzubillah min dzalik, Allah murka karena kita mungkin tertawa. Tidak boleh mengolok-olok orang jahil teman-teman ya. Tapi aku tadi tuh nggak ngolok kejahilannya. Aku kesel aja sama tingkahnya. Jujur aku bilang iya. Aku tuh nggak terima gitu loh. Aku lagi cerita ngejelasin terus dia kayak gitu ngetawain. Jadi aku kena mental ya. Seperti itu ya. Inilah Islam. Islam itu diperintahkan untuk berlaku adil. Kalau Pak Sunari tadi cuma nanya terus dengerin aku ngejelasin, mungkin aku nggak kesel banget sama dia. Cuman tadi karena Bapak Sunari itu ngejek aku terpancing untuk kesel dan kena mental. Udah ya, kita close dulu. Yang di YouTube juga udah panjang kali lebar diskusinya. Udah berapa jam ini ya? Udah hampir, udah lama banget ya. Oke, kita close dulu yang di YouTube. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, aku harus tidur cepat teman-teman. Kenapa? Karena aku terus jaga kesehatan ya. Karena aku nggak boleh tidur di atas jam 12 malam. Kalau di sini waktu Malaysia ini udah lewat malahan ya. Udah jam setengah 1 ya. Karena Malaysia dengan Indonesia itu WIB itu beda 1 jam. Nah, aku nggak boleh ya. Aku udah berapa hari ini tidurnya kemalaman terus dan itu nggak boleh supaya aku tuh nggak sakit ya. Mudah-mudahan aku nggak mimpiin Pak Sunardi malam ini ya. Mudah-mudahan ya. Oke, closing statement dari Pak dosen dulu. Mungkin Pak dosen ini menyampaikan. Silakan. Yaudah, makasih ya teman-teman netizen. Malam ini betul-betul terhibur ya kita hari malam ini. Ada Prof Cakra dengan segala keabsutannya gitu kan, dengan segala macam kerasulan dia gitu. Nah, ini hiburan kita di bulan Ramadan ya. Jadi itu poin yang pertama. Yang kedua juga saya terhibur juga dengan netizen ya kan. Dengan kata-kata netizen itu saya jujur terhibur tadi. Sampai ya dikatakan saya kira su ternyata kutu. Itu jadi terhibur malam ini. Terima kasih teman-teman, kalian sudah benar-benar menghibur kita, dan insya Allah banyak ilmu yang kalian dapatkan juga di Komal ini. Terima kasih, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, kalau aku bukan sesuai dengan tema ini ya, tapi aku menambahkan di sini ya, bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Itu intinya. Kita disuruh menuntut ilmu itu sampai akhir hayat, sampai ke negeri Cina. Jadi buat teman-teman yang merasa umurnya sudah tua, saya merasakan sendiri di sini. Jangan pernah mengatakan saya sudah terlambat untuk belajar. Ternyata ilmu itu di saat sakaratul maut pun adalah sebuah ilmu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu aja Uni. Oke, kalau begitu, baiklah. Teman-teman, kita bulan Ramadan terus tadarusan banyak-banyak ya. Aku mau coba kita tadarusan ya. Hilang filternya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.